Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berumah, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada saat ini sore hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah Ustaz Catur dan para pemirsa TV di mana Anda berada. Bagaimana kabar Ustaz hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pemirsa, Ustaz dalam keadaan sehat dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh beliau sebagai pembuka pada live interaktif sore hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim diceritakan kisah yang dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah." Aku dulu pernah dan sering mengajak ibuku untuk masuk Islam dan ibuku masih musyrik. Fada'utuha al-yawma fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Maka satu saat seperti biasanya aku mengajak ibuku untuk masuk Islam. Ternyata beliau justru mengumpat-umpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang aku tidak suka. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun datang untuk menemui Rasulullah SAW dan aku sedang menangis. Aku katakan, ya Rasulullah, kuntu ad'u ummi ilal Islam, fada'utuha al-yawma fa asma'atni fika ma akrah. Aku sudah terbiasa mengajak ibuku untuk masuk Islam. Hari ini aku ajak beliau, akan tetapi ternyata justru dia mengumpat engkau, mencela dan menyebutkan tentang engkau yang aku tidak suka. Fad'u Umma Abi Hurairah, fad'u Allah an yahdiya Umma Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibuku agar Allah memberikan hidayah untuk menerima Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Setelah didoakan seperti itu, ya Allah berilah hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, fa kharajtu mustabshiran. Aku pun keluar dengan bahagia. Mustabshiran bida'wati Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bahagia karena ini yang doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faji'tu ilal bab fa idza huwa mujaf. Ketika aku sampai rumah, aku akan buka pintu, ternyata pintunya tertutup. Fasami'at ummi khashfa na'alayya. Kemudian ibuku mendengar derap sandalku. Faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kamu jangan masuk. Kamu di situ dulu. Fasami'tu khadkhadatal ma'. Kemudian aku mendengarkan ada suara percikan air. Faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha. Maka ibuku mandi, kemudian menggunakan pakaiannya, menutup kepalanya, thumma fatahtil bab. Beliau kemudian membukakan pintu. Faqalat ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika dibuka pintunya ternyata ibunya masuk Islam. Maka Abu Hurairah mengatakan, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki minal farah. Sekarang aku datang lagi dalam keadaan menangis, tetapi menangisnya karena bahagia. Ibuku masuk Islam. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, abshir, istajaballahu da'watak wa qad hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasul, terima kabar gembira. Engkau telah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu Abu Hurairah telah masuk Islam. Fahamidallah wa athna alaihi wa qala khairan. Maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa an yuhabbibahum ilayya
wa an yuhabbibahum ilaina. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah SAW, doakan agar aku dan ibuku cinta kepada hamba-hambanya yang beriman dan menjadikan seluruh orang-orang beriman cinta kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma habbib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa ahibbahum ilaihim. Ya Allah, jadikan hamba kecilmu ini, maksudnya Abu Hurairah, dan juga ibunya cinta kepada hambamu yang beriman, dan jadikan orang beriman cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Maka tidaklah seorang mukmin yang Allah ciptakan, dia mendengar namaku meskipun tidak pernah melihatku, kecuali dia akan mencintai dan menyukai aku, kata Abu Hurairah. Hadis dalam Sahih Muslim. Ada 3 pelajaran setidaknya yang kita garis bawahi. Yang pertama, betul-betul mahal sebuah hidayah kepada Islam. Betapa Abu Hurairah tiap hari ingin agar orang yang paling disayangi menikmati manisnya Islam. Akan tetapi memang merupakan sunnatullah, orang yang mendakwahkan kepada Islam akan menghadapi ujian. Tidak terkecuali Abu Hurairah, dan tidak tanggung-tanggung dari ibunya sendiri. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan. Orang yang sudah mendapatkan hidayah keislaman dari kecil, tidak mau belajar Islam, tetap stagnan di tempat, tidak bisa membaca Al-Quran. Sampai kalah dengan orang-orang yang Allah beri hidayah ke Islam di belakangan, orang-orang mu'allaf. Ya, ini adalah ketertinggalan. Ini merupakan kerugian. Maka hendaknya orang yang dari kecil sudah mendapatkan hidayah keislaman, dia bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya. Ya. Dan tidak perlu anak orang Islam masuk Islam lagi karena dia belum syahadat. Tidak perlu seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu al fitrah." Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang akan memoles dia. Kalau orang tuanya membuat dia Yahudi, jadi Yahudi. Membuat Nasrani, jadi Nasrani. Kalau seandainya mau dijadikan anak kecil itu sebagai orang Majusi, jadi Majusi. Tapi selama tidak dirubah, maka dia dalam keadaan fitrah Islam. Nah, maksudnya kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam hendaklah bersyukur dan berupaya untuk memperbaiki Islam kita. Ya, orang yang baru masuk Islam tugasnya banyak. Harus belajar Al-Quran, membaca Al-Fatihah, salat yang benar, wudhu yang benar. Kita sekarang sudah tahu itu dari kecil. Masa kita juga sama dengan mereka sampai tidak berkembang ilmu agama kita? Ini yang pertama. Pelajaran kedua, doa itu merupakan sesuatu yang kuat. Merupakan salah satu sebab dan faktor seorang juga bisa mendapat hidayah setelah ketentuan dari Allah. Maka jangan sampai ada orang yang putus asa ketika dia telah menikmati indahnya Islam, lezatnya sunnah Nabi SAW. Ingin ada keluarganya yang juga mengenal sunnah itu, menjalankan Islam secara murni, tidak ada campur baurnya dengan ajaran lain. Ini merupakan kesempatan untuk menerapkan metode tadi. Didoakan. Ya. Jangan kita lupakan ketika kita melaksanakan sholat di sujud kita. Ketika kita menunggu iqamah, kita doakan. Bangun di sepertiga malam terakhir, kita doakan. Ini merupakan kesempatan untuk menjadi penyebab seseorang mendapat hidayah dari doa kita. Seandainya 1 orang, 2 orang, 3 orang mengenal Islam, mengenal sunnah dan ajaran Nabi SAW dari doa kita, sekalipun kita tidak sadar, kita bayangkan kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu beribadah. Nah, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW, bukan orang yang kaya. Bukan orang bangsawan. Artinya orang yang dikenal banyak orang. Orang viral. Orang yang pertama-tama masuk Islam, tidak. Akan tetapi karena kegigihan dan usaha serta rajin beliau dalam menuntut ilmu, beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai sempat dikritik di zaman beliau. Di zaman para sahabat
ada orang yang seolah-olah menggunjing beliau. Laqad aktsara Abu Hurairah. Beliau ini kebanyakan meriwayatkan hadis. Loh, ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat senior. Mereka tidak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah meriwayatkan. Ini dari mana hadisnya? Sampai Abu Hurairah seperti marah. Beliau mengatakan, wa ilallahi tajtami'ul khusum. Nanti ya kita hitung-hitungan di depan Allah. An-nas yaqulun aktsara Abu Hurairah. Mereka bilang aku banyak meriwayatkan hadis. Kok bisa banyak dapat dari mana? Nanti kita akan hitung-hitungan di depan Allah. Kemudian beliau menyebutkan, laula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadisan. Seandainya bukan karena 2 ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan di situ, aku tidak akan memberikan hadis ini. Akan tapi ayat itu yang membuat aku mau tidak mau harus menyampaikan hadis yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW, yaitu ayat tentang ancaman untuk orang yang menyembunyikan petunjuk maupun kebenaran setelah dia tahu, lalu dia sembunyikan, tidak disampaikan kepada orang lain. Maka Abu Hurairah ini yang membuat aku menyampaikan hadis-hadis tersebut. Kemudian beliau mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin syaghalatuhum aw syaghalahum as-safqu bil aswaq. Orang muhajirin terlalu sibuk berdagang. Wa ikhwanana minal ansar syaghalahum asy-syughlu fi amwalihim. Sementara orang-orang al-ansar mereka lebih sibuk dengan bercocok tanam. Wa inna Abu Hurairah kana yashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shibai batnihi. Sedangkan Abu Hurairah orang miskin, tidak pandai bertanam, tidak juga bisa berdagang. Maka beliau menemui Rasulullah SAW, menemani, dan cukup hanya mengganjal perutnya yang lapar. Itu saja sudah modalnya. Naam, fayahfadhu ma la yahfadhun wa yahduru ma la yahdurun. Maka beliau bisa hadir pada saat orang-orang tidak hadir, bisa menghafal pada saat orang-orang tidak hafal. Ini catatan penting ketika Abu Hurairah menjadi sosok orang yang paling berjasa dalam menyebarkan hadis Nabi. Maka kita perhatikan, musuh-musuh Islam ketika ingin meruntuhkan Islam, mereka akan berusaha mengkritik para sahabat, tidak terkecuali Abu Hurairah. Mereka jelek-jelekkan Abu Hurairah. Dan dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Ini karena doa Rasulullah SAW. Tidak ada seorang mukmin yang diciptakan Allah mendengar namaku sekalipun belum pernah melihat aku, melainkan dia akan menyukai. Disebutkan orang beriman yang akan mencintai Abu Hurairah. Maka hati-hati dengan orang yang mengaku beriman lalu dia dengan gampangnya mencela Abu Hurairah, mencela sahabat Nabi, menganggap enteng dan remeh mereka. Wah, mereka tidak kalah dengan kita, tidak kalah dengan mereka. Ya, mereka hanya bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Arab. Mereka dulu belajar cuma ngapalin aja, kita sekarang tahu media yang bisa lebih cepat dalam menemukan ilmu penemuan-penemuan. Tidak seperti itu. Karena ilmu mereka lebih murni, lebih suci, hati mereka bersih. Nah, jadi intinya ini adalah pelajaran agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan amal. Tidak mungkin seorang beramal kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu juga membutuhkan amal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, petunjuk, hidayah agar kita bisa senantiasa menyinkronkan antara ilmu dan amal. Wassallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, semoga apa yang baru saja kita simak menambah semangat kita untuk terus belajar, mengambil ilmu dari guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka. Amin. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan pertama dari saudara Kelvin di Jawa Barat. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Saya seorang admin di sebuah grup yang mana tugasnya untuk membagikan atau men-share materi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika saya hanya men-share tanpa mendengarkan audio atau tulisan yang saya share tersebut? Apakah saya berdosa, Ustaz? Nah, baik. Ini barangkali tergantung dengan apa yang di-share, ya. Dan admin di salah satu grup apa. Kalau seandainya yang diadmini adalah grup yang baik, grup belajar atau menuntut ilmu, kemudian yang di-share adalah materi dari beberapa pemateri, ustadz, dan memang apa yang disampaikan adalah hal-hal yang dipercaya dan lurus sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menyalahi dalil, pernyataan para ulama, tidak apa-apa insyaallah. Dan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu. Akan tetapi jika seandainya grup yang dipimpin adalah grup yang tidak jelas,
maka bukan hanya sekedar men-share berita-berita yang seperti itu, bahkan bisa jadi dia juga bertanggung jawab dengan ketidakjelasan grup yang dipimpinnya, ya. Terutama seandainya jika ada grup yang campur antara laki dan perempuan, ikhtilat, kemudian terjadi obrolan bebas, lalu ada obrolan kotor, ada sesuatu yang tidak layak, menghibah, membicarakan kaum muslimin, ini semua bisa bertanggung jawab. Orang yang diam kenapa diam, tidak menegur, kemudian admin atau istilahnya pemimpin penanggung jawab pada grup itu juga kenapa tidak menegur. Maka tergantung apa yang di-share dan apa yang dipimpinnya dari grup itu. Kalau seandainya bermanfaat, tidak berbahaya, tidak apa-apa insyaallah, seperti itu. Akan tetapi jika seandainya campur dan ada kemungkinan grup ini misalkan terlalu umum sehingga terkadang ada berita yang tidak jelas, nah ini berarti kita perlu hati-hati. Baik, seandainya sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur ya mudah-mudahan Allah ampuni dan jangan diulang kembali. Orang taubat itu rata-rata punya masa lalu yang tidak baik. Maka kesalahan-kesalahan di masa lalu tinggal tidak diulang, menyesal untuk telah melakukan hal-hal itu dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian jika seandainya memang ada hak orang lain, dalam bentuk sebuah taubat adalah mengembalikan hak orang lain tersebut. Jika seandainya ada berita tentang orang lain yang tidak benar, tinggal yang lain diedit atau diperbaiki. Berita-berita itu tidak benar, yang dulu pernah saya share, saya cabut kembali, kemudian saya perbaiki bahwa orang itu baik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua dari saudari Ayu di Kalimantan Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu menolak apabila ada laki-laki yang ingin melamar anaknya dikarenakan tidak satu suku dengannya dan belum memiliki pekerjaan yang tetap? Baik, ini banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang akan menikah, pilih-pilihnya susah sekali. Sehingga terkadang efeknya pada anak itu sendiri, tidak nikah-nikah sampai tua. Ya, karena kurang sepadan, kurang cocok, kurang pas status sosialnya dan sebagainya. Akan tetapi tidak bisa dipukul rata orang yang seperti ini salah semua. Satu kufu atau satu level itu penting juga untuk dipertimbangkan. Karena jika seandainya ada orang yang tidak satu kufu, biasanya memang tidak nyambung. Maka perlu seseorang mempertimbangkan itu. Contoh misalkan jika dirasa umur yang satu 50 tahun, yang satu 15 tahun, mungkin itu tidak nyambung ya. Dan khawatir akan membuat pernikahan berujung perceraian dengan waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian yang satu kayaknya luar biasa. Yang satu miskinnya luar biasa. Meskipun ini bukan menjadi standar satu-satunya, tidak. Akan tetapi kita berbicara tentang realita di masyarakat, biasanya juga tidak nyambung antara kebiasaan, kemudian bicara dan tindak tanduk ada yang berbeda. Tapi seperti yang Anda sebutkan, ini bukan standar satu-satunya. Taib, apakah satu suku menjadi standar? Wallahu alam, bisa jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Di antaranya adalah suku Arab tidak satu kufu dengan orang non-Arab. Saya pernah mendengar itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Akan tapi wallahu a'lam, semua memang disesuaikan dengan kondisinya. Para sahabat mereka juga ada yang menikah dengan orang yang bukan Arab. Sahabiyah menikah dengan orang yang bukan Arab. Ada beberapa kisah yang lebih detail. Sebagian sahabiyah rela ketika Rasulullah SAW menikahkan dia dengan seorang sahabat yang bapaknya keberatan karena ternyata calon menantu laki-laki ini tidak menarik sama sekali, tidak dari sisi harta, tidak dari sisi nasab, bahkan penampilan pun seperti itu. Akan tetapi ketika sang anak mengatakan yang Rasulullah SAW yang melamarkan, terima saja. Artinya suku atau kabilah ya, ini bukan menjadi satu-satunya standar kesamaan. Ketika ada orang yang memperhatikan orang ini sudah punya pekerjaan atau belum, ini juga tidak bisa dipukul rata. Tidak boleh memiliki standar seperti itu. Tidak seperti itu, wallahu a'lam. Karena sangat wajar ketika ada orang tua memiliki anak
akan diambil oleh seorang pemuda tidak dikenal, kemudian bahkan diketahui orang ini pengangguran, malas juga bekerja. Lalu dia katakan, anak ini tidak punya kerja atau belum punya pekerjaan. Alasan untuk menolak secara sopan begitu. Ini wajar saja, wallahu a'lam. Nah, akan tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika seseorang sama sekali tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan. Bahkan yang dijadikan pertimbangan adalah sisi dan unsur duniawi. Mungkin ada orang yang sudah bekerja, akan tetapi pekerjaannya dinilai masih sangat rendah. Padahal agamanya sudah bagus, akhlaknya bagus. Lalu dia tidak mau menerima karena pekerjaannya dinilai tidak akan bisa menguntungkan atau membahagiakan anaknya. Ini keliru. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, "Idza ataakum man tardawna dinahu fasawwijuhu fa illam wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir," atau kama qala sallallahu. Jika engkau melihat ada orang datang dan engkau rela dengan agamanya, maka nikahkan. Ya, kalau tidak seperti itu nanti akan terjadi suatu fitnah dan juga kerusakan yang besar. Maka yang sebaiknya menjadi tolak ukur adalah agama dulu. Agama, kemudian akhlaknya bagaimana. Setelah itu beberapa pertimbangan dan faktor lain sekadarnya saja. Ya, seandainya memang kebiasaan dia ingin saja anaknya tidak jauh-jauh mendapatkan pasangan agar bisa sering ketemu, tidak langsung berpisah dengan anaknya, maka sah-sah saja. Akan tetapi jika seandainya ternyata pertimbangan agama lebih dominan, agama orang ini baik, hafalan Al-Qur'annya banyak, ilmunya, akhlak dan sopan santunnya, maka mestinya kesukuan, pekerjaan dan keduniaan, selama memang tidak menunjukkan sesuatu yang sangat minim sekali, maka hendaklah itu jangan dipertahankan. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi kerusakan dan fitnah seandainya tidak segera dinikahkan. Dan itu yang terjadi di beberapa tempat. Ketika seseorang mempertimbangkan dunia, akhirnya mereka betul-betul luapkan itu. Pada saat walimah, pada saat undangan, pada saat mencari jodoh dan juga berbagai prosesnya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla ternyata uji. Tidak berapa lama akhirnya pasangan itu pun berpisah. Itu bisa jadi karena kekurang berkahan. Meskipun kita tidak pastikan, akan tetapi kita khawatir yang seperti itu karena kekurang berkahan. Ketika standar yang dijadikan pada pernikahan adalah mempunyai dunia saja. Nah, maka hendaklah orang yang akan menikahkan putra-putrinya menjadikan standar agama, akhlak dan ibadah, tanggung jawab calon menantu menjadi pertimbangan utama dan prioritas. Tapi seandainya ini sering ditanyakan, kalau orang tua saya seperti itu bagaimana caranya? Bagaimana memahamkannya, menyikapinya bagaimana? Tinggal dinasihati atau diingatkan, disarankan, ya. Didoakan juga, ya. Bukan kemudian kawin lari, ya. Ini juga repot. Kawin lari sehingga membuat dia keluar dari rumah tanpa mahram. Kemudian nikahnya juga nanti pakai wali palsu, wali buatan. Repot sekali, banyak pelanggaran-pelanggarannya. Maka cara yang tepat adalah orang tua dinasihati atau disuruh mendengarkan pengajian atau diberikan masukan dengan cara yang baik, kemudian didoakan dan juga diperagakan bahwa orang yang kenal agama itu seperti ini hasilnya, begitu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Indra di Sumatera Selatan, Ustaz. Iya. Bismillah, Ustaz, apakah mempengaruhi sahnya akad nikah dikarenakan ada perbedaan kata saat ijab kabul? Kalimat pertama, wahai fulan bin fulan, aku nikahkan fulanah anakku kepada engkau dengan mas kawin
dan seterusnya. Kemudian kalimat ijab yang kedua, wahai fulan bin fulan, engkau aku nikahkan dengan anakku fulanah dengan mas kawin dan seterusnya. Di kedua kalimat ijab kabul itu, apakah keduanya sama saja atau ada yang lebih afdol, Ustaz? Iya. Ini adalah masalah tentang menentukan sirah atau ungkapan lafaz redaksi pernikahan ijab dan qabul. Seringkali masyarakat mempermasalahkan ini, terutama di tengah masyarakat kita. Mereka bahkan ada yang sampai terpaksa mengulang-ulang akad nikahnya hanya gara-gara salah dalam mengucapkan calon istrinya karena dia tidak kenal siapa nama lengkap yang tertulis di atas kertas-kertas resmi calon istrinya itu. Nah, apakah sebenarnya memang harus seperti itu? Ya, ini juga berkali-kali kita melihat, bukan hanya sekadar ditanya, menyaksikan. Ya, ada orang sampai berkali-kali mengulang nikahnya. Kita harus tahu bahwa para ulama menyebutkan rukun pernikahan ini sedikit, tidak banyak sekali. Yaitu 2 mempelai, kemudian ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Nah, kemudian ada syarat-syarat sah lainnya seperti harus ada saksi, ada mahar, ada wali dan lain sebagainya. Nah, adapun redaksi yang digunakan, para ulama mengatakan setiap sesuatu lafaz yang menunjukkan tazwij atau menikahkan, lalu lafaz satunya adalah sesuatu yang mengatakan rela dan rima, itu sudah selesai, cukup. Bahkan ada pernyataan atau kasus yang lebih detail dari itu, yaitu ini disebutkan dalam beberapa buku mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang berkembang di negara kita ini. Dalam mazhab Syafi'i, seandainya ada calon yang tidak menyebutkan, bukan calon akan tetapi wali, walinya menyebutkan tentang anak yang dinikahkan tapi tidak disebutkan namanya, hanya sekedar ankahtuka ibnati bimahri kadza. Nah, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mahar yang segini. Apakah yang seperti itu sah atau harus mengulang? Para ulama mengatakan, jika seandainya orang itu memiliki 2 anak perempuan yang dua-duanya belum menikah, nah ini yang bisa berbahaya. Maka harus dicari lafaz yang membedakan antara kakak dan adiknya. Nah, ini kalau seandainya dia punya adik atau punya kakak yang sama-sama belum menikah, sehingga menjadi rancu dan bias, siapa yang dinikahkan ini? Anakku, anaknya ada 2 perempuan semua, sudah masuk usia nikah semua. Nah, akan tetapi ternyata dalam mazhab itu disebutkan, jika seandainya dia telah menyebutkan satu sifat yang bisa mewakili penunjukan salah satu yang dinikahkan, selesai. Entah dengan waktu, entah dengan tempat, entah dengan sifat, entah dengan apapun yang menunjukkan bahwa yang maksudnya dinikahkan ini adalah fulanah, selesai. Atau dua-duanya sudah sepakat bahwa yang mau saya nikahkan dengan kamu adalah anak perempuan yang ini, selesai sudah. Termasuk syahid atau saksi. Saksi mengenal bahwa yang dimaksudkan dengan pernikahan hari itu yang dinikahkan oleh fulan ini adalah anaknya fulanah, selesai sudah urusannya. Sehingga tidak sampai harus saya nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini panjang sekali. Kemudian maharnya ini kontan. Ayo langsung sebutin. Kalau seandainya terputus antara ijab dan qabul, batal katanya. Nah, ini keliru, ya. Dalam bahasa Arab, maf'ul bihi itu kadang tidak disebutkan. Maksudnya objek, ya, objek. Terkadang maf'ul bihi tidak perlu disebutkan jika seandainya memang sudah diketahui. Maka dalam ijab dan qabul ini misalkan sang wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini dengan mahar sekian kontan. Kemudian anaknya atau calon menantunya mengatakan, saya terima nikahnya. Selesai. Dan orang tahu yang dimaksudkan saya terima nikahnya bukan nikah dengan orang lain, tapi dengan yang disebutkan pada ijabnya tadi. Nah, ini cukup sebenarnya. Maka harus dibenerin ini pemahaman-pemahaman yang di masyarakat menyebar, ya. Saya pernah melihat ada seorang menikah sampai diulang 3 kali karena dia tidak kenal dengan nama lengkap calon istrinya. Karena wajar di antara kalangan pelajar penuntut ilmu
Mereka tidak pernah pacaran sebelum menikah. Otomatis wajar ketika dia tidak kenal ternyata nama lengkap calon istrinya itu panjang. Apalagi sebagian susah diucapkan. Ternyata ketika menikah, bapak petugas ini agak idealis. Sehingga namanya harus lengkap, cocok, mungkin nafasnya juga seirama barangkali. Sehingga harus diucapkan berulang-ulang. Ini yang tidak perlu dijadikan keyakinan yang berlanjut ya. Jadi sekedar orang menikahkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, sesuatu yang dipahami, selesai. Tidak harus punya keyakinan pakai bahasa Arab lebih afdal, tidak. Wallahu alam. Orang yang menikah dari dulu sampai sekarang berbagai macam bahasa, warga negara dan juga jenisnya. Tidak perlu memaksakan harus menggunakan bahasa Arab. Orang-orang di kampung kita menggunakan bahasa Arab lebih gampang ya. Apalagi calon suaminya qabiltu nikahaha wa tazwijha bi mahrin madhkur halan, rampung. Kalau pakai bahasa Indonesia masih susah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bukan karena afdal tapi karena lebih mudah menggunakan seperti itu. Tapi wallahu a'lam, yang jelas itu tadi kesimpulannya. Pernikahan itu yang penting ada lafaz yang menggunakan kata-kata menikahkan, kemudian yang satunya menunjukkan kerelaan. Kalau seandainya dia mengatakan qabiltu atau wafaqtu atau raditu, selesai. Itu sudah benar, saya bisa dinyatakan sah. Wallahu alam, seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya mudah Ustaz ya. Mudah. Ustaz tadi menjelaskan ada kasus 3 hari, 3 kali ya. Anda menemukan kasus sampai diulang besok Ustaz. Oh, Masya Allah. Banyak, Ustaz. Tapi ini antum sudah nikah belum? Sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah nikah. Berarti sudah merasakan kemudahan itu ya. Alhamdulillah Ustaz. Iya, jadi yang belum nikah biar tidak takut untuk mau nikah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, alhamdulillah sudah ada line telepon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang seperti ini Ustaz. Waktu anak dirawat waktu COVID itu kan diisolasi di rumah sakit. Itu karena isolasi itu kamarnya itu setiap kamar itu ada CCTV-nya Ustaz. Jadi kita tidur itu ada yang dokter ahlinya itu, dokter spesialisnya itu mengawasi dari CCTV karena nggak berani langsung berhadapan dengan kita. Dan para perawatnya itu kan memakai APD. Jadi kebanyakan itu perawatnya itu ikhwan. Mereka kalau misalnya pasang infus segala macam itu langsung menyentuh kita walaupun tangannya itu pakai sarung tangan gitu ya kan. Bagaimana itu Ustadz? Karena kadang-kadang kita pun kaos kaki juga nggak pakai terus. Kadang-kadang kalau lagi tidur kita kan nggak sadar ya Ustadz ya. Jadi gimana itu hukumnya Ustadz? Baik, cukup Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masalah seseorang berusaha untuk menutup aurat di depan lawan jenis yang bukan mahram. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang banyak kepada ibu dan semua kaum muslimin yang seperti ini berusaha untuk menjaga agar auratnya tidak singkap di depan orang-orang yang bukan mahram. Di saat banyak kaum muslimin tidak peduli, bahkan mungkin lebih bangga jika auratnya terlihat oleh orang-orang di jalan sana. Hukum asalnya seorang wanita atau laki-laki tidak boleh menampakkan aurat di lawan jenis yang tidak mahram tanpa ada kepentingan dan kebutuhan. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang orang yang berobat, mau tidak mau auratnya harus tersingkap. Maka kita katakan selama pengobatan itu bisa dilakukan kepada atau melalui orang yang satu jenis, seperti perempuan dengan dokter perempuan, laki dengan laki, maka itu dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak bisa lagi, kecuali harus dengan dokter yang lawan jenis, maka mudah-mudahan Allah ampuni. Akan tetapi cukup dengan sekadar dan seperlunya saja. CCTV ini juga tidak berbeda. Dia akan mengawasi dari jauh. Kita tentunya menyadari bahwa CCTV itu dipasang untuk maslahat. Terutama ketika memang ada pandemi seperti ini, tidak mungkin seseorang mendekat dan semua orang bisa bebas seperti di waktu-waktu biasa. Maka wajar ketika ada orang mengawasi dari jauh, dan itu pun untuk maslahat agar seandainya la qadarullah tiba-tiba pasien mengalami penanganan khusus, lalu tidak ada yang tahu, kan berbahaya.
Nah, maka sekarang tinggal bagaimana caranya agar aurat itu tidak gampang tersingkap. Karena alhamdulillah sekalipun seseorang di dalam kamar sendirian, kebanyakan pasien tidak juga membuka aurat secara total. Akan tetapi mungkin ada beberapa anggota tubuh yang memang dibuka karena kebutuhan. Kaos kaki seandainya bisa alhamdulillah dipakai, kalau seandainya tidak pun tidak apa-apa. Ya, kalau menggunakan selimut bisa alhamdulillah itu yang seharusnya. Kemudian jilbab tidak dibuka terus-menerus. Nah, kecuali ketika memang harus ada yang diperiksa dan lain sebagainya. Maka insya Allah selama apa yang terlihat itu memang karena ada kebutuhan. Ada yang karena ingin disuntik, dipasang infus, dipasang apa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal ampuni yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Nanda di Banten Ustaz. Baik, sebelum itu ada line telepon yang sudah masuk. Baik, kita akan sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Armizi dari Riau, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ini masalah pernikahan, melanjutkan pertanyaan tadi, Ustaz. Kebiasaan di kita kan sebelum ijab kabul tuh sang ayah menanyakan kepada anaknya lagi di dalam rumah. Apakah itu sunnah juga? Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Apakah perlu kita menanyakan lagi kepada anak yang akan dinikahkan tersebut sebelum melakukan ijab kabulnya? Jadi ijab kabul panjang kita kan memang enggak perlu, tapi bagaimana aja hukumnya tuh? Menanyakan bagaimana, Pak? Tanyakan kepada anak yang perempuan lagi, Ustaz. Tanyakan, apakah engkau bersedia dinikahkan dengan si fulan? Nah, itu maksudnya ditanyakan kembali. Apakah hukumnya begitu? Iya. Baik, cukup Bapak. Cukup, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Pernyataan seperti itu yang beberapa dekade terakhir dikembangkan itu bermunculan dari ketika banyak orang yang menikahkan paksa anaknya, atau terjadi ketidaksesuaian antara orang yang akan menikah dengan orang yang maju, orang yang meminta di awal kemudian orang yang menikah. Sehingga di zaman ini saya pernah mendengar tata cara pernikahan di tanah Arab, di Arab Saudi, ketika mereka kita kenal sebagai negara yang sangat disiplin dalam menjaga kaum wanita. Nah, sehingga dalam pernikahan pun tidak kemudian si perempuan ditampilkan, kemudian datang di satu majelis, tanda tangan bersama, kemudian dilihat sama orang banyak, tidak seperti itu. Akan tetapi mereka tetap di tempatnya. Pada prosesi pernikahan nanti akan ditelepon oleh si petugas. Kamu benar fulanah? Iya. Kamu benar siap untuk dinikahi oleh fulan? Iya benar. Baik, silakan. Ini untuk memastikan saja. Biasanya bukan untuk menerapkan sebuah sunnah. Adapun sunnah yang dianjurkan adalah seorang ya seperti pertama nazar. Nazar itu artinya melihat dulu seorang calon suami pengen melihat calon istrinya sudah sesuai atau tidak. Kemudian karena memang ada anjurannya itu. Kemudian setelah itu khitbah, lamaran. Kemudian setelah itu baru prosesi akad nikah. Adapun lafaz yang mengatakan kamu benar mau nikah sama itu. Nah, seperti itu memang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Orang yang janda tidak boleh dinikahkan kecuali sampai dia dimintai pendapat. Kemudian anak perempuan yang masih gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izin. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa idznuha?" Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya dia? Kata Rasulullah SAW, antaskut. Dia diam. Kalau ada seorang wanita gadis yang mau dinikahkan, kemudian dia diam, berarti dia mau. Karena biasanya kalau tidak mau, dia bantah. Enggak mau. Kayak gitu. Nah, maka orang tua ketika bertanya, benar kamu mau nikah sama ini? Itu bukan berarti itu sunnah. Akan tetapi memastikan saja, biasanya seperti itu. Karena itu hanya untuk memastikan, bukan di awal. Kamu mau enggak? Kayak gitu. Karena biasanya di situ sudah langsung awal penawaran pertama ketika ada orang melamar langsung disampaikan. Belakangan baru ditanya kayak gitu, pertanyaannya untuk memastikan saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Terima kasih untuk Bapak Tarmidi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa sudah ada line telepon yang masuk. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal dari Bogor, Pak. Baik, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Pak Ustaz. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Barakallahu. Mau tanya ini Pak Ustaz, mau tanya tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi atau surat Tabarok setiap malam dan surat Sajadah itu kedudukan hadisnya gimana Pak Ustaz? Karena pernah dengar selewat katanya hadisnya dhaif. Nah, buat anak yang awam itu apakah boleh namakan rutin seperti itu? Apa gimana takutnya buat anak yang awam nih takutnya seperti bacaan surat Yasin itu Pak Ustaz kita rutinkan kan nggak ada contohnya. Itu aja Pak Ustaz, minta penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama dalam masalah membaca surat Al-Kahfi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatiha aw lailatihi adha'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atain atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malamnya, maksudnya malam Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia cahaya antara dua Jumat. Memang hadis ini dipertentangkan. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan dari jalur yang banyak. Sehingga Syekh Albani rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini bisa dinyatakan sahih atau hasan minimal dari jalur yang saling menguatkan. Dan para ulama ahli hadis menyatakan ketika ada hadis yang dinyatakan lemah, kemudian kelemahan itu bukan kelemahan yang berat. Kemudian ternyata ada jalan yang lain, jalur yang banyak dan sama kedudukannya, lemah dan selama kelemahan itu tidak merupakan kelemahan yang parah, maka banyaknya riwayat itu bisa saling menguatkan dengan lainnya. Dengan demikian, hadis tentang surat Al-Kahfi dinyatakan sahih atau hasan minimal seperti yang kita sampaikan dari penelitian maupun kajian yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Termasuk diantaranya adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa surat 30 ayat dalam Al-Quran bisa menjadikan penghalang dari fitnah kubur atau pertanyaan kubur. Nah, saya lupa redaksinya. Akan tetapi hadis ini juga sama, banyak riwayatnya sehingga wallahu a'lam bisa dinyatakan hasan minimalnya, sehingga bisa diamalkan. Orang yang akan tidur, Rasulullah SAW biasanya tidak tidur sampai membaca 30 ayat ini. Nah, pun seandainya hadis itu dhaif, itu pun juga tetap bisa diamalkan karena masuk dalam fadailul a'mal. Fadailul a'mal artinya adalah amal-amal yang memiliki keutamaan. Hukum asalnya membaca Al-Quran adalah suatu yang dianjurkan. Seandainya dia membaca surat itu, maka ini juga akan menambah fadilah yang sudah diyakini dari anjuran baca Al-Quran. Nah, wallahu alam, sepanjang sepengetahuan ana, hadis itu tetap bisa diamalkan. Seperti itu. Wallahu alam. Kemudian dengan surah Sajadah, Ustaz. Surah Sajdah, maksudnya surah Tadi Sajdah. disebutkan penanya juga bertanya tentang surah Sajadah untuk dibaca. Ana tidak ingat surat Sajdah, dan yang sahih surat Sajdah itu dibaca pada hari Jumat salat subuh. Itu yang hadisnya adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Sajdah di awal rakaat salat subuhnya, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, adapun membaca surat Sajdah sebelum tidur, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kita lanjutkan dari saudari Nanda Putri di Banten tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf jika mengganggu. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, saya seorang anak perempuan berusia 20 tahun. Saya sudah bekerja dan menafkahi diri sendiri. Jika saya belum diakikahi oleh orang tua dan di sisi lain saya ada niat untuk berkurban untuk diri sendiri, bagaimana ya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Baik. Akikah itu merupakan ibadah yang sunnah muakkadah. Dan wallahu alam itu merupakan pendapat yang rajih. Artinya akikah merupakan ibadah yang dinilai sunnah muakkadah. Rasulullah SAW menyatakan kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Masing-masing atau setiap bayi yang dilahirkan akan tergadai dengan akikahnya. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Akan disembelih pada hari ketujuhnya, kemudian dicukur dan diberi nama. Ini merupakan
ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan tugas untuk orang tua untuk mengakikahi anak-anaknya pada saat mereka mampu. Sebagaimana sembelihan lainnya seperti hari raya kurban, seorang dianjurkan untuk berkurban pada saat dia mampu. Kalau seandainya tidak mampu tidak apa-apa, termasuk akikah. Seandainya dia bisa dan mampu, maka dianjurkan sekali, ditekankan, karena itu merupakan sunnah yang sangat ditegaskan. Anil ghulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syatun, kata Rasulullah SAW, anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, kemudian kalau anaknya perempuan 1 ekor kambing. Nah, itu yang mampu. Seandainya tidak mampu tidak apa-apa. Kalau mampunya nanti pada saat anak ini sudah besar. Nah, ini sebagian mazhab, sebagian ulama mengatakan ini adalah sunnah yang fata mahalluha, merupakan sunnah yang sudah lewat waktunya. Sehingga sebagian ulama mazhab, kalau tidak salah Malikiyah atau yang lain, mengatakan kalau tidak disembelih pada hari ke-7, ke-14, ke-21 ya sudah, berarti selesai. Berarti sudah tidak ada anjuran untuk mengakikahi anak yang sudah terlanjur besar. Apalagi kalau yang ditanyakan ini adalah mengakikahi diri sendiri. Ada hadisnya memang katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi diri sendiri, tapi wallahu alam, seingat ana hadis itu lemah. Wallahu alam, seingat ana hadis lemah. Kalaupun seandainya ada yang menghasankan atau mensahihkan, mungkin saja. Dalam mazhab Hambali dianjurkan karena ini sunnah muakkadah, dan dengan keumuman hadis yang kita sebutkan, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, ya, masing-masing bayi akan tergadai dengan akikahnya. Berarti tergadai artinya dia seolah-olah belum bebas sampai dia sudah melaksanakan akikah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan saya tidak pernah mendengar ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang akikah seseorang untuk mengakikahi dirinya ketika sudah besar. Kata Imam Ahmad rahimahullah seperti itu. Bahkan ketika ditanya, ini bagaimana Abu Abdullah, apakah kita akan akikahi seorang untuk dirinya sendiri setelah dia besar? Kata beliau, dzalika 'alal walid. Akikah itu tugas orang tuanya. Kalau seandainya dilakukan oleh diri sendiri itu tidak wajib seperti itu. Tidak harus, karena mestinya yang diajak bicara untuk melaksanakan akikah adalah orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya tidak mampu, maka tidak berpindah seperti itu. Akan tetapi banyak ulama yang menganjurkan bahwa akikah ini tetap dilaksanakan. Ya, tetap dilaksanakan karena itu merupakan sunnah muakkadah. Kemudian hubungannya juga dengan terbebasnya seorang bayi dari ketergadaiannya tadi. Sehingga kalau seandainya ada orang yang ingin mengakikahi diri sendiri, tidak apa-apa. Ini pernah juga ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahu alam, pendapat yang rajih adalah boleh seseorang mengakikahi dirinya setelah dia besar, setelah dia memiliki penghasilan sendiri. Dan bahkan para ulama membahas apabila orang ingin mengumpulkan niat antara berkorban di hari raya Idul Adha dengan sekaligus diniatkan dengan akikah, maka beliau mengatakan boleh saja. Ya, banyak para ulama yang membolehkan karena dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah, ibadahnya sama. Seandainya diniatkan dengan satu ibadah yang sama, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Untuk saudara yang bertanya maksud kami. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Abidin di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah memainkan alat musik seperti menabuh rebana di dalam atau di teras masjid, Ustaz? Ya. Ini ada pertanyaan tentang alat musik, ya. Alat musik ini merupakan sesuatu yang Rasulullah SAW haramkan. Tidak di masjid maupun di tempat lain. Rasulullah SAW menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, meskipun oleh Imam Bukhari disebutkan secara ta'liq, artinya tidak disebutkan sanadnya. Akan tapi hadis ini beliau sebutkan di dalam sahihnya. Rasulullah SAW menyatakan akan ada sekelompok orang nanti di akhir zaman yang menganggap halal. Yastahillun itu artinya menganggap halal. Yang pertama al-hira, perzinaan, wal harira, dan kain sutra untuk kaum laki-laki. Nah, Rasulullah SAW mengharamkan itu, jelas dan tegas juga dalam hadis yang lain dikatakan la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang kata Rasulullah SAW, wahai kaum laki-laki, jangan kalian menggunakan sutra. Barang siapa yang menggunakan sutra di
dunia tidak akan merasakan penggunaan sutra di surga. Kemudian yang ketiga al-khamr, minuman keras, dan yang keempat al-ma'azif, alat-alat musik. Sehingga alat musik ini menjadi hal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW secara tegas dalam hadis ini. Kemudian dalam surat Luqman disebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ya, disebutkan di antara sebagian orang ada yang berusaha menggunakan lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, para ulama ahli tafsir menyatakan lahwal hadits yang dimaksudkan adalah musik. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan baca ayat sempurna. Baca ayat secara sempurna maksudnya jika seandainya yang dikatakan di situ adalah musik digunakan untuk menyesatkan orang. Kalau musik digunakan untuk mengajak orang agar beribadah tidak apa-apa. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena dalam dalil menunjukkan banyak sekali terkadang sebuah alasan disebutkan bukan karena alasan itu diharapkan seperti yang kita pahami seperti tadi, akan tetapi disebutkan karena kebanyakan orang menggunakan musik untuk menyesatkan. Tapi seandainya ada orang tidak menggunakan musik untuk menyesatkan orang, apakah berarti boleh? Tidak seperti itu. Tetap tidak dibolehkan karena dalil yang lain. Di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Isra disebutkan juga wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada syaitan, kamu ganggu aja mereka manusia dengan suaramu. Nah, di antara ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dikatakan suara syaitan adalah al-ghina, musik. Dengan demikian maka hukum menggunakan musik ini adalah haram. Ya. Haram, maka tidak dibolehkan. Ketika kita mengetahui hukum musik itu diharamkan, maka tidak di tempat tertentu menjadi boleh. Ya. Tidak kemudian menjadi boleh ketika kita menggunakannya di tempat-tempat tertentu. Itu hukumnya sama. Masalah rebana. Rebana ini mungkin ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah dulu Rasulullah SAW mengizinkan dan memberikan keringanan pada saat hari raya ataupun ketika pernikahan menggunakan rebana itu. Nah, selain itu maka wallahu a'lam keringanan itu tidak disebutkan. Nah, mereka hanya mendapatkan keringanan pada saat hari raya dan juga ketika pernikahan. Itu pun wallahu a'lam pernah disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam syarah Tirmidzi bahwa kebiasaan orang-orang Arab dulu yang memainkan rebana adalah orang-orang perempuan bahkan budak. Dan aib untuk orang laki-laki memegang rebana, itu bukan kebiasaan mereka. Rebana itu adalah alat untuk penghibur, bukan untuk menunjukkan keperkasaan dan kehebatan. Seperti itu. Nah, ini sekarang orang kebalik, ya, laki-laki malah mencari profesi sebagai pengguna rebana, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bapak Faiz di Bogor. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya perihal mengisi saf kosong Ustaz. Jadi di Masjid Ana sekarang kan diterapkan jaga jarak dalam sholat Ustaz. Nah, kadang beberapa makmum tuh dia mungkin ada hajat dia keluar dari safnya. Nah, apakah Ana boleh untuk mengisi pada dalam keadaan sholat berjalan sedikit untuk mengisi saf kosong? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, Ana pernah dengar riwayat bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa jika kita mengisi saf kosong ada pahala kita akan dibangun rumah di surga. Apakah itu sahih Ustaz dari hadis tersebut? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Mungkin pertanyaan yang pertama itu lebih kepada bolehkah seseorang bergerak dalam sholat, ya, bukan karena mengisi softnya. Baru pertanyaan kedua tentang fadilah mengisi soft, ya. Adapun pertanyaan pertama memang ada anjurannya. Kalau seandainya ada maksud Ana mengisi soft itu ada anjurannya. Rasulullah SAW menganjurkan itu. Dan banyak dalil yang menunjukkan memang atimmu sufufakum, sempurnakan saf kalian. Ala turassuna kama tarussul malaikatu inda rabbiha. Atau kama qala sallallahu. Kenapa kalian tidak merapatkan saf kalian sebagaimana para malaikat merapatkan saf itu?
Nah, tapi dalam kondisi tertentu, termasuk diantaranya adalah dalam menghadapi pandemi. Banyak pihak-pihak berwenang telah mempelajari dan banyak fatwa ulama yang menyebutkan bolehnya seorang menjaga jarak dalam menerapkan soft itu. Boleh. Baik. Sehingga orang yang menjaga jarak dalam salatnya menghadapi masa pandemi seperti ini tidak dinyatakan menyalahi hadis itu. Dan itu sudah dipelajari oleh banyak ulama karena memang ada kebutuhannya. Tapi seandainya ada orang bergerak untuk mengisi shaf yang kosong, bolehkah seperti itu? Maksudnya seandainya ada yang kosong, ada orangnya kemudian keluar hajat, kita masuk, boleh. Jadi bergerak dalam sholat selama ada kebutuhannya tidak apa-apa. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab binti Rasulillah SAW. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Rasulullah SAW salat menggendong Umamah, cucunya dari anaknya yang bernama Zainab. Kalau seandainya beliau berdiri, beliau bawa. Kalau seandainya beliau akan sujud, diletakkan kemudian sujud. Menunjukkan berbagai gerakan yang beliau laksanakan. Ini boleh karena ada kebutuhannya. Pertanyaan kedua tentang hadis, apakah benar hadis yang menunjukkan orang yang mengisi shaf akan dibangun rumah di surga? Anda baru dengar juga. Wallahu alam, apakah benar sahih atau tidak? Wallahu alam. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan dan semoga bermanfaat untuk Bapak Faiz yang bertanya dari Bogor. Baik, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya